Setelah Damaskus jatuh ke tangan pasukan kaum muslimin, kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam perjuangan Islam melawan kekuasaan Romawi di Syam. Namun kemenangan itu bukanlah akhir dari perjalanan. Justru dari sinilah ekspansi Islam di wilayah Syam semakin meluas dan terstruktur. Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi saat itu, bersama Khalid bin Walid dan para komandan lainnya, mulai mengatur strategi untuk mengamankan kota-kota penting lainnya yang masih berada di bawah kekuasaan Bizantium. Kota berikutnya yang menjadi sasaran adalah Homs, yang dikenal juga dengan nama Emesa. Homs merupakan kota benteng yang sangat kuat, dikelilingi oleh tembok-tembok besar dan dipertahankan oleh garnisun Romawi yang cukup besar. Pasukan Muslim melakukan pengepungan dengan sabar dan disiplin. Khalid bin Walid menggunakan taktik tekanan bertahap, memutus jalur logistik musuh, dan membuat garnisun kota kelelahan secara mental. Setelah pengepungan yang cukup lama dan beberapa pertempuran kecil di sekitar kota, akhirnya Homs jatuh ke tangan kaum muslimin. Penduduk kota diberi jaminan keamanan dan diperbolehkan tinggal di rumah-rumah mereka. Seperti biasa, kaum muslimin memberlakukan jizyah kepada non-muslim sebagai bentuk perlindungan dan tidak memaksa mereka masuk Islam. Namun ancaman terbesar datang tidak lama setelahnya. Kekaisaran Romawi mengirimkan pasukan raksasa dari berbagai provinsi untuk merebut kembali Syam. Pasukan Muslim segera mundur secara strategis ke arah Yarmuk dan mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Terjadilah Perang Yarmuk yang menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Walaupun kalah jumlah, pasukan Muslim dengan strategi Khalid bin Walid berhasil menghancurkan kekuatan inti militer Romawi di wilayah timur. Ribuan tentara Romawi tewas termasuk para jenderal mereka. Setelah kemenangan telak itu, pintu Syam terbuka lebar bagi Islam. Setelah Yarmuk, pasukan Muslim tidak membuang waktu. Mereka segera bergerak ke kota-kota yang belum ditaklukkan. Cinasrin, Aleppo, dan wilayah utara lainnya satu persatu jatuh. Banyak di antara kota-kota tersebut menyerah tanpa perlawanan besar karena mendengar reputasi pasukan Muslim yang tidak merusak dan justru melindungi rakyat sipil. Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin dari Madinah terus memantau jalannya penaklukan ini dan memberikan arahan strategis kepada Abu Ubaidah. Hubungan antara pasukan dan pusat kekhalifahan sangat erat dan semua keputusan besar selalu dikonsultasikan. Salah satu target terbesar berikutnya adalah kota suci Yerusalem atau dikenal sebagai Ilya pada masa itu. Kota ini merupakan tempat suci bagi umat Yahudi dan Kristen dan menjadi simbol penting kekuasaan Romawi di Syam. Pasukan Muslim mengepung kota ini dengan rapi. Namun pihak Kristen tidak mau menyerahkan kota kecuali langsung kepada khalifah sendiri. Maka datanglah Umar bin Khattab dari Madinah ke Yerusalem dengan penuh kesederhanaan. Beliau datang hanya dengan satu unta yang ditunggangi bergantian bersama pelayannya. Ketika memasuki kota, Umar menolak untuk melakukan ritual di dalam gereja demi menjaga kehormatan umat lain. Dan sebagai gantinya, beliau sholat di luar gereja. Sikap Umar membuat banyak penduduk kota tersentuh, dan akhirnya mereka menyerahkan kunci kota secara damai. Ini menjadi salah satu penyerahan kota paling bersejarah dalam sejarah peradaban manusia. Yerusalem tidak ditaklukkan dengan pedang, tapi dengan akhlak dan keadilan. Setelah Yerusalem, satu-satunya kota besar yang masih bertahan adalah Caesarea di pesisir Laut Tengah. Kota ini dipertahankan dengan kuat oleh sisa-sisa pasukan Romawi yang masih loyal. Pengepungan berlangsung lama, hingga akhirnya kota ini juga jatuh ke tangan Islam sekitar tahun 19H. Dengan jatuhnya Caesarea, maka seluruh wilayah Syam praktis telah berada di bawah kendali kekhalifahan Islam. Warga-warga di seluruh wilayah ini menyaksikan sendiri keadilan Islam, yang tidak memaksa agama dan justru memberi perlindungan kepada semua golongan. Apa yang dilakukan oleh pasukan Islam bukanlah sekadar ekspansi militer. Ini adalah misi membawa keadilan, menghapus penindasan, dan membuka jalan bagi cahaya Islam untuk menyinari hati-hati yang sebelumnya tertutup oleh tirani dan kebodohan. Dari Damaskus ke Homs, dari Yarmuk ke Yerusalem, dan hingga ke pesisir Caesarea, sejarah mencatat bahwa Islam datang dengan kekuatan, tapi juga dengan rahmat. Sejarah ini bukan hanya milik umat Islam, tapi menjadi bagian dari perjalanan peradaban dunia yang membuktikan bahwa keadilan dan akhlak yang mulia bisa menaklukkan lebih banyak hati daripada senjata.